Mungkin teman-teman bertanya, loh Kak, itu kok terusnya nggak ditulisin do, re, mi maupun C, D, F dan seterusnya ya? Apakah tidak susah untuk menghafalnya? Saya jawab tidak ya, karena akan saya sampaikan rumus kepada teman-teman dan dijamin akan cepat bisa hafal ya. Makanya jangan di-skip dan ikuti terus sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pungkai Channel ya teman-teman. Channel tutorial terlengkap untuk pemula. Silakan untuk like dan subscribe bagi teman-teman yang baru bergabung agar kita bisa berlanjut di pertemuan berikutnya. Untuk pertemuan kali ini sementara tidak bernyanyi dulu ya teman-teman. Oh no. Karena saya dapat masukan terutama dari WA ya. Dan beberapa juga ada di kolom komentar. Makanya di kolom komentar itu sampai ada yang diulang-ulang dan menulisnya dengan huruf besar semua. Wah, gawat ini ya. Untuk itu saya mohon maaf karena baru kali ini bisa merespon. Intinya masukan dari teman-teman tersebut adalah agar dibuatkan tutorial untuk yang benar-benar pemula. Bahkan ada beberapa teman yang menamakan dirinya pemula banget. Pemula sekali, masih nol ya. Bahkan ada yang bilang organnya masih baru dan belum disentuh. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini saya mencoba menyampaikan dari awal yang menurut saya penting, yaitu mengenali tuts dan melatih jari. Itu kok mengenali Kak? Kenapa kok gak mengenal saja ya? Mengenali itu lebih ingin kenal ya. Itu aja istilah dari saya ya. Jangan dianggap serius. Jadi mengenali tuts dan melatih jari. Jadi kembali di depan saya ini kan ada tuts ya. Ada tuts organ ya, yang putih-putih ini dan hitam. Itu kalau dari ujung kiri sampai ujung kanan ya. Itu terdiri dari beberapa oktav ya. Nah, satu oktav itu terdiri dari 7 nada putih dan 5 nada tuts hitam. 7 nada tuts putih dan 5 nada tuts hitam. Nah, di ujung sini itu mulai dari C ya. Ini C, D, ini D, E, F, G, A, B, balik lagi ke C. Dari A, maaf, dari C ke B ini itu yang disebut satu oktav, ya, satu oktav. Jadi tadi saya bilang organ saya ini, tutsnya ini terdiri dari beberapa oktav. Tinggal kita hitung aja berapa oktav ini? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi organ saya ini disebut organ yang punya 7 oktav ya. Nah, kalau untuk jenis-jenis keyboard lainnya atau piano lainnya bisa ada yang lebih ya, bahkan grand piano itu sampai dengan 8 oktav. Juga ada piano-piano kecil yang punya untuk anak-anak itu ada yang enggak sampai 5 oktav ya. Baik, kembali ke tuts. Mungkin teman-teman bertanya, loh Kak, itu kok tutsnya enggak ditulisin do, re, mi maupun C, D, F dan seterusnya ya? Apakah tidak susah untuk menghafalnya? Saya jawab tidak ya, karena akan saya sampaikan rumus kepada teman-teman dan dijamin akan cepat bisa hafal ya. Makanya jangan di-skip dan ikuti terus sampai akhir. Baik, kembali ke tuts. Teman-teman tadi nanya, apakah tidak susah kalau ini nggak ditulisi? Begini teman-teman, yang di hadapan saya ini tuts yang hitam dan putih ini ada format ya. Format yang kalau teman-teman perhatikan di sini, format hitam itu selalu 2 dan 3. 2, 3, ini satu oktav ya, selalu 2, 3. 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3 ya. Jadi satu oktav sampai ke sini ya sama, diulang-ulang sampai ke 7 oktav tadi ya. Nah,
untuk menghafalkan tuts yang putih ya, sementara kita bahas yang putih. Itu rumusnya adalah teman-teman lihat di format 2 yang hitam ini, yang sebelah kiri ya. Itu sebelahnya itu pasti C. Ya. Jadi kalau teman cari C yang di sini, ya ini. Ini, ya ini. Ini 2 ini. Jadi saya ulang. Format rumus. Jadi saya ulang. Rumusnya untuk cari C misalkan. Tanpa ada tulisan, teman-teman lihat yang format 2 hitam ini, yang awal ini, yang pertama, itu di sebelahnya itu pasti C. Ya. C di sini ini. C di oktav ini. C. Itu yang pertama. Yang kedua, format 3 di yang hitam-hitam ini ya, yang di pertama ini sebelahnya itu pasti F. Ya. F. Sehingga kalau teman-teman ngacak gitu ya, ngacak misalkan nutul yang ini itu ya. Ini apa ini ya? Ya. Ini kan saya bilang tadi yang ini yang F. Berarti yang ini ya urutannya adalah B. Tinggal teruskan aja F, G, A, B, C, itu kan lagi dan seterusnya. Teman-teman bisa ulang-ulang dari oktav yang pertama, di tengah maupun yang pinggir, ya. Jadi itu akan lebih cepat hafal, ya. Maaf ya. Jadi kalau misalnya ini ditulis dengan do re mi maupun dengan huruf C, D, E, F dan seterusnya, itu akan membuat teman-teman justru itu akan membuat teman-teman lama hafalnya, ya, karena ada ketergantungan dengan tulisan-tulisan itu. Baik ya, begitu ya maksud saya. Jadi sekali lagi dengan format menggunakan rumusan item 2 dan item 3, teman-teman akan lebih mudah menghafal tut yang putih ini. Ya, sementara kita bahas yang putih. Nah, sedangkan untuk satu oktav ini ya, kalau kita bicara jarak ini, jarak satu nada C dan D, D dan E dan F, M dan D dan seterusnya, itu disebut interval ya. Interval. Jadi intervalnya kalau kita ingat pelajaran C dulu kan, intervalnya intervalnya C ke D itu adalah 1 ya. D ke E 1, E ke F setengah ya. Makanya di organ itu antara C dan F tidak ada hitamnya. F ke G 1 jaraknya ya, jarak intervalnya. G ke A 1, A ke B 1, B ke C setengah. Jadi dulu kalau waktu kita SD diajari kesenian itu sama ya, intervalnya adalah 1, 1 setengah, 1, 1, 1 setengah. 1, 1 setengah, 1, 1, 1 setengah. Bang, yang hitam-hitam itu kok belum dibahas? Ya, untuk tahapan saat ini kita akan membahas yang hitam ini sekedar itu teman-teman ketahui dulu ya namanya ya. Sekedar diketahui namanya. Bahwa yang hitam-hitam ini juga punya nama. Kalau ini tadi C, D, E, F, G, A, B, kembali ke C. Yang hitam ini namanya apa ya? Sekedar untuk diketahui ya namanya bahwa yang hitam pertama ini, nah saya pindah ke sini ya, pindah ke sini ya dengan tangan kanan ya. Karena kan sama aja loh ya. Ini oktav pertama atau sini supaya jelas di tengah kamera ya. Antara C dan D itu ada hitam. Namanya ya, sekedar tahu namanya buat teman. Namanya adalah C crash. Ya, C crash. Crash itu di dalam dunia musik ada tandanya pagar ya. Tanda pagar itu disebut crash atau juga sharp. Ya. Tapi yang umum crash ya. Kita sebut aja crash ya, sepakat ya crash. Crash atau sharp atau crash ya, adalah nada naik setengah geser ke arah kanan. Jadi ini kan C-nya naik setengah ke arah kanan ke sini. Ini adalah C crash atau C sharp ya. Kita sebut aja C crash ya. Nah,
ternyata ini itu adalah juga merupakan mol ya. Tadi kalau di dalam musik itu ada tanda seperti huruf B kecil itu ya. Itu disebut mol atau flat. Ya. Terserah teman-teman yang mana yang populer kayaknya mol ya, mol atau flat. Ini adalah juga merupakan D mol atau D flat. Jadi yang ini itu bisa disebut C crash atau D mol. Yang ini sama. Ini. Itu adalah C crash atau D mol. Atau baca lain ini. C crash itu juga adalah D mol ya. C crash adalah D mol. Berikutnya naik D naik setengah. Ya. D naik setengah, D crash. D naik setengah itu sama dengan E turun setengah. Ya kan? Secara fisik kelihatan kan? Ini naik sini kan sama dengan ini turun ke sini. Nah, ini namanya D crash yang juga bisa disebut dengan E mol atau E flat ya. Tadi di depan kita sepakat sebut aja mol ya, E mol. Berikutnya E ke F. Nggak ada hitamnya. Karena intervalnya setengah ya. F naik setengah adalah F crash. F crash ini juga sama dengan G mol. G naik setengah ke kanan adalah G crash. G crash juga sama dengan A mol. Ya. A naik setengah ke kanan adalah A crash. Ini juga adalah B mol. Yang umum juga disebut bass. Ya. Jadi B mol itu sering juga orang sebut bass, saya juga seringnya menyebut bass ya. Ini A crash sama dengan B mol atau pada umumnya juga orang sebut bass. B ke C ini intervalnya setengah. Jadi tidak ada hitamnya. Ya. Jadi kembali lagi sekedar nama tadi untuk yang hitam-hitam sudah saya sampaikan. Soal belajar nanti kita akan bahas ya, masih jauh kita misalkan bahas. Kos juga nanti akan belum tentu selalu pakai yang hitam-hitam. Ya. Jadi kita akan mainkan untuk sementara yang putih-putih dulu. Itu untuk yang pertama mengenali tuts ya. Nah, yang kedua adalah melatih jari ya. Melatih jari. Tahapan pertama yang pada kesempatan kali ini jari yang saya maksud adalah jari tangan kanan ya. Karena kita akan main organ ya, main organ di mana tangan kiri itu nanti berfungsi untuk mainkan chord. Chord di style organ itu ada di daerah sini. Ya. Kalau untuk organ saya ini defaultnya di sini tuh daerah style. Ya, beda-beda untuk organ. Organ merek tertentu juga beda-beda ya. Tergantung settingannya dari tokonya, dari pusat. Nah, untuk yang bahasan kali ini saya maksud adalah tangan kanan ya, tangan kanan. Tangan kanan posisinya dengan teman-teman harus posisinya sebaiknya begini ya. Nah, ini ya. Maksud saya posisi tangan ini jangan begini, terlalu begini, atau terlalu begini, ya. Nah untuk itu saya mainnya dari sini ya, ya dari sini ya, dari do ya, sama aja do. Posisinya adalah dari sini misalkan dari sini, C. Posisi tangan yang kita gunakan apa? Ada jari, ada jempol, telunjuk, tengah, jari manis dan jari kelingking. Untuk do atau C kita pakai dengan jempol. Nah, di sini saya waktu main di beberapa lagu kan pernah juga menyampaikan. Untuk yang berikutnya itu pakai jempol, jangan diterusin dengan jangan begini. Repot kesininya ya. Jadi yang benar adalah pakai jempol mulai dari C. Balik lagi jempol lagi, ini ya, ya.
Nggak usah muter juga kalau apa begini. Atau yang ada orang gini, wah gini ya, mungkin terlihat action. Jadi jempolnya begini juga boleh, boleh ya, supaya terlihat ada actionnya gitu. Jadi yang benar adalah jempol. Nah, ini kalau kita main satu oktav ketemu do berikutnya. Yang terakhir itu pakai kelingking. Kalau kita main dari sini ke sini beda, ya. Juga dari sini ya. Terus terang agak susah karena tangan kanan main yang sini. Sini masih bisa ya. Ini ya. Itu kalau satu oktav ketemu do berikutnya. Kalau kita lanjutkan sampai ke ujung sana gimana? Nah ini Pak, perhatikan ya. Pelan-pelan. Nah di sini bedanya, ya balik lagi ke jempol. Nah, terakhir di kelingking, begitu ya. Jadi untuk latihan jari, ya, untuk latihan jari ini teman-teman bisa sambil senggang, main di sini boleh, main di sini boleh. Sementara untuk tangan kanan ya, jempol, jempol lagi. Yang penting pelan-pelan dulu ya. Ya, yang penting dulu dan tepat supaya tidak terjadi begini. Ini ya. Nah, gitu ya. Gitu ya. Nggak benar ya. Jadi pelan-pelan aja. Dan seterusnya. Seperti ya yang saya contohkan tadi. Begitu ya. Jadi nanti kalau sudah ada tahapannya ada yang kembali. Posisi kembali ini ya. Nah gitu ya. Tapi sementara teman-teman latihan ini aja. Nah, ya, makin lama makin cepat ya. Ya, saya kira itu ya, teman-teman untuk pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Insya Allah nanti di video berikutnya akan kita sampaikan ya tutorial cara belajar chord dan memahami bentuknya. Demikian, semoga bermanfaat. Silakan untuk like dan subscribe agar kita bisa berlanjut di pertemuan berikutnya. Salam sehat dan semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.